Halo, di video kali ini kita akan coba membahas dua sepeda lagi yang harganya range-nya nggak terpaut jauh dari Polygon, yaitu Polygon S7 di sudut kiri, di sudut putih, di harga angka sekitar 18.450.000 rupiah. Sedangkan di sudut merah di sebelah kanan ini dari Pacific, namanya Pacific. Kalau tadi 100 S7, ini namanya Premium 7. Dia ada di harga 18 juta. Ini harganya harga retail yang ada di website ya. Jadi kalau misalnya di toko kemungkinan berbeda ya saya nggak ngerti juga karena kan toko pasti cari untung gitu ya. Oke, jadi kita akan ngomongin mengenai data spesifikasi dua sepeda ini yang tentunya informasi ini akan berguna kalau kalian memang lagi mau milih sepeda di range harga sekitar segitu. Jadi di harga 18 jutaan ini memang sudah masuk range harga untuk yang frame karbon dan grup setnya biasanya di 105 gitu ya. Seperti biasa kita akan bahas mulai dari framenya, dari geometri dan bahannya, kemudian dari grup setnya, dan terakhir dari wheel setnya. Oke, kita pertama bahas mengenai framenya dulu, geometrinya. Jadi ini sebenarnya agak lucu sih. Polygon itu jadi gini dulu deh, namanya sepeda itu untuk road bike itu kutub utara kutub selatan, untuk geometri itu ya di race atau endurance. Di tengah-tengah itu Polygon punya line up itu namanya all round. Oke, dia posisinya harusnya di tengah-tengah. Ini contohnya S2, 100 S2, 100 S3, 100 S4 itu di all round. Nah, untuk 100 S7 ini dimasukinnya ke dalam kelompok performance. Performance ini harusnya kalau tadi ada kutub race sama kutub endurance, dia harusnya agak ke atas. Gitu ya, agak mendekat ke race. Ya sebenarnya apa sih endurance, race ini apa sih? Jadi kalau endurance itu sepeda yang geometrinya itu didesain supaya kita bisa bersepeda dengan nyaman dan gak cepat capek, tapi memang power transfer responsifnya itu kurang, gak terlalu buat balapan lah gitu, lebih ke arah buat endurance, touring, perjalanan jauh. Sedangkan kalau untuk yang race ini memang sepeda yang geometrinya didesain itu ketika kita mengendarainya kita akan menunduk, aerodinamis, transfer energinya bagus, jadi lebih cepat kalau kita mau ngebut atau mau attack, dan dia responsif untuk steeringnya, belok-belok lebih cepat gitu. Jadi itu perbedaan antara race sama endurance. Nah, si performance atau S7 itu harusnya adanya dari yang allround ini kan Polygon punya S2, S3, S4 dan lain-lain itu. Nah, S7 ini harusnya dia lebih mendekat ke race lah gitu ya. Nah, sedangkan si Pacific sendiri ini agak lucu karena di websitenya dia termasuk ke dalam kategori endurance. Tapi ternyata kalau kita bandingkan geometrinya gitu ya, nanti kita buka angka-angkanya. Ternyata endurance-nya Pacific ini lebih race daripada performance-nya Polygon S7. Jadi Pacific ini dia ternyata Premier 7 ini dia ini lebih mendekat lagi ke race ketimbang performance-nya S7. Gimana cara taunya? Kita lihat misalnya di sini ya. Oke. Jadi saya udah bandingin gitu ya. Jadi ini ada beberapa angka yang cukup signifikan efeknya buat karakter bersepeda, diantaranya D ini, terus B ini, terus H ini. Ya, sebenarnya ada yang lain juga termasuk juga tinggi C ini juga ya. Nah, dari angka-angka ini ternyata kalau kita bandingkan dua sepeda itu si Pacific ini dia lebih race. Jadi gini, pertama angka D. D ini kan menunjukkan seberapa miring sih forknya ini gitu ya. Nah, bandingkan kalau misalnya kita lihat motor, itu ada motor Harley. Ini kalau motor Harley itu kan bentuknya gini ya. Gini lah gitu ya. Dibandingkan sama motor balap. Kalau motor balap itu kan biasanya bentuknya gini ya. Nah, coba dilihat di sini, diperhatikan forknya. Oke. Kalau motor Harley ini jelas motor buat touring, perjalanan jauh. Kalau motor balap ini ya buat di lintasan balap gitu. Kita lihat semakin tegak dia, maka dia akan semakin cocok untuk balap. Efeknya apa? Dia ketika kita mau belok-belok dia responsif. Butuh tenaga dikit sekali untuk membelokkan setir.
Tapi kalau dia miring begini, maka untuk membelokkan setir dia butuh tenaga lebih banyak gitu. Efeknya juga apa? Kalau lagi di jalan lurus, untuk menjaga setir tetap lurus ini lebih mudah yang miring ketimbang yang balap seperti ini. Jadi kalau untuk yang miring ini biasanya buat yang perjalanan jauh nggak mudah capek, ngejaga setir tetap lurus. Tapi kalau untuk yang perjalanan, untuk yang track balap gitu ya, yang butuh responsif belok-beloknya, itu biasanya pakai yang lebih tegak. Nah ternyata angkanya itu kalau untuk yang Polygon kita kasih warna biru ya, sedangkan Pacific kita kasih warna merah. Oke. Ini namanya head tube angle. Jadi derajat sudut head tube gitu ya. Kita lihat dulu di data saya. Head tube angle dari Pacific itu kita kasih warna merah. Itu adalah 71,5. Sedangkan head tube angle dari Rodalink, dari Polygon itu adalah, kita kasih warna biru. Kita lihat di sini. Jadi kalau untuk yang si Pacific ini dia lebih tegak. Ini kan kalau tegak ini kan 90 derajat ya. Artinya makin tinggi angkanya makin tegak. Bedanya sih kecil, cuma 0,5, tapi efeknya lumayan berasa ini. Jadi intinya Pacific lebih tegak. Dia lebih lebih balap yang Pacific ini ketimbang untuk yang Polygon. Kalau yang Polygon lebih ke endurance, kelihatannya lebih nggak mudah capek, tapi juga nggak terlalu responsif gitu. Terus kita lihat di sini sudut C ini ya. C ini namanya head tube head. Makin tinggi head tube-nya itu maka makin tinggi juga handlebar. Artinya kalau makin tinggi handlebar, posisinya itu agak lebih tegak dibandingkan dengan kalau head tube-nya kecil, dia lebih nunduk, lebih aero, tapi ya lebih capek karena lebih nunduk gitu ya. Kita lihat angkanya di sini. Head tube lengthnya itu adalah 136 mm. Jadi ini 136 mm. Sedangkan untuk si Polygon itu head tube lengthnya adalah 140. Oke, jadi Polygon lebih tinggi artinya Polygon lebih tegak gitu. Jadi sekali lagi Polygon ini didesain lebih ke endurance sebenarnya ketimbang yang Pacific. Terus kalau di situ kita lihat lagi di sini ada nih sudut B. Ini adalah seat tube, ini kemiringan seat tube. Oke. Makin tegak seat tube itu maka berat badan si pengendara akan makin ke depan. Kalau berat badan ke depan, efek positifnya adalah berat badan pas ada di depan kaki yang genjot, sehingga transfer energinya akan lebih bagus, lebih responsif. Ketika kepingin kencang, dia lebih cepat, sepedanya akan lebih cepat juga gitu. Tapi efek buruknya kalau misalnya berat badan ke depan, maka berat badan akan lebih banyak ditopang sama tangan, sama pundak. Artinya akan lebih mudah lelah gitu. Itu kalau dia tegak. Kalau dia miring, maka berat badan akan ke belakang. Artinya berat badan akan banyak ditopang sama saddle atau tempat duduk. Artinya nggak mudah lelah. Tapi juga karena berat badannya ke belakang, kaki nggak terlalu di backup sama berat badan ketika mengayuh, sehingga transfer energinya nggak terlalu efektif juga. Gitu. Nah, ternyata Pacific ini dia lebih tegak. Jadi kita lihat di sini angkanya berapa. Seat tube angle-nya untuk si Pacific itu adalah 75,5. Oke, jadi Pacific itu adalah 75,5. Sedangkan untuk yang Polygon itu adalah 74. Jadi kelihatan di sini lebih mendekati 90 derajat yang Pacific. Jadi dari angka-angka itu aja kita bisa simpulkan kalau sepeda Pacific ini walaupun dia namakan endurance, tapi dia lebih race, lebih nunduk, berat badan lebih ke depan, steeringnya juga lebih responsif. Artinya kalau buat balapan kita pengen cepat, kita pengen mudah belok-belok, ini lebih enak, tapi efeknya akan lebih mudah capek kalau kita nggak terlalu terlatih. Sedangkan untuk yang Polygon, dia itu lebih handlingnya lebih stabil karena dia miring itunya ya, forknya itu ya. Terus habis gitu posisinya juga lebih tegak dan berat badan lebih ke belakang, sehingga nggak mudah capek untuk perjalanan jauh,
tapi ya dia nggak terlalu responsif gitu, nggak terlalu transfer energinya nggak terlalu cepat. Kalau belok-belok pun ya nggak seresponsif yang balap itu gitu. Jadi intinya untuk geometrinya adalah seperti itu. Pacific Premium 7 lebih race, Stratos 7 lebih endurance. Itu dari geometri frame. Sekarang kita coba bahas bahan dari frame. Jadi sekarang kita bahas material bahan dari frame. Nah, kalau ngomongin ini kita harus ingat-ingat lagi ya tadi harganya ya. Ini agak aneh juga sih. Ini kan 1845, di sini 18 ya. Lebih mahal yang poligon. Harusnya materialnya lebih mahal ya, lebih banyak hal yang poligon gitu ya. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya kalau frame sama-sama karbon. Ini juga karbon. Fork juga karbon. Karbon dua-duanya. Nah, cuman untuk seat post, jadi kalau seat postnya punya poligon ini masih alloy, handlebar yang punya poligon, stemnya juga masih alloy, gitu. Sedangkan kalau untuk Pacific yang alloy cuman stemnya aja. Sedangkan untuk handlebar dia sudah karbon, seat post dia sudah karbon, gitu. Jadi pemilihan bahannya lebih bagus, untuk frame lebih bagus si Pacific. Ini juga kelihatan tergambarkan dari total beratnya. Jadi total beratnya ini saya dapatnya dari websitenya ya, jadi bukan saya yang ngukur, jadi saya nggak menjamin berat ininya hasilnya apa benar apa enggak. Tapi kalau di website dibilang untuk yang Pacific ini beratnya 8,1 kg, which is polygon beratnya adalah 8,8 kg, beda 0,7 kg. Ya mungkin karena tadi dari handlebar sama dari stemnya ini. Oke, jadi fix walaupun harganya lebih murah, Pacific ngasih material frame-nya lebih bagus gitu sih. Oke, tadi kita sudah bahas material frame sama geometry frame, kita lanjut ngebahas mengenai group set. Oke. Group setnya itu pakai Shimano. Ya wajar ya, ini group set paling laku di pasaran sih, paling nguasain pasar dibandingkan SRAM atau Campagnolo saingannya. Nah, dua-duanya ada di Shimano 105. Jadi Shimano 105 ini kalau kita lihat di line up-nya Shimano ya. Oke, ini adalah line up-nya dari Shimano. Jadi ini line up road bike Shimano. Jadi dari paling murah Shimano Journey sampai yang paling mahal Shimano Dura S. Nah, di sini dia ngebagi jadi beberapa kotak. Ini adalah kotak untuk hobi aja gitu ya. Ini buat hobi yang udah lebih serius, suka jalan jauh misalnya gitu ya. Kalau ini sudah kompetisi, nah ini sudah kompetisi yang profesional banget gitu. Nah, kita lihat di sini kita pakai 105. 105 ini adalah grup set pertama yang masuk ke kolam kompetisi. Gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah grup set entry untuk berkompetisi. Kalau di bawahnya ini masih buat hobi aja, gitulah kalau Shimano kelompokannya. Bedanya apa sih? Ya bedanya tentu makin mahal, dia akan makin bagus performa pergantian giginya, makin halus gitu ya. Grup set ini nggak ngepek sama kemampuan kita. Misalnya kita pakai grup setnya lebih bagus, maka kita jadi lebih kuat, enggak. Tapi lebih ke pergantian giginya lebih halus gitu. Kalau kualitas ngeremnya gitu. Oke. Dan lebih bagus biasanya lebih enteng. Gitu. Nah, bedanya apa? Di antaranya Tourney ini yang paling rendah, ini dia gigi belakangnya cuma 7 gigi, Claris 8, Sora 9, Tiagra 10. 105 ini batasnya di sini ya. 105 ke atas ini sudah 11 semua. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai Sora nih, salah satu spare partnya rusak, ya kita harus ganti ke Sora lagi. Kalau mau performa yang benar-benar dijamin pabrik gitu ya, bagus. Tapi kalau di atas ini misalnya kita pakai 105, terus kita rusak gitu derailleur-nya. Kita mau ganti ke Ultegra bisa, karena mereka kompatibel, sama-sama 11 speed. Gitu. Jadi buat upgrade ini lebih enak. Itu sedikit penjelasan tentang 105, intinya ya bagus. Gitu. Oke, kita lihat di sini untuk drifternya, brake shifter 105 sama dia juga pakai 105. Terus crank depan ini 105, front derailleur juga 105. Ya intinya sudah full 105 semua kecuali
Kalau untuk yang si Pacific ini BB-nya BB ini yang menghubungkan antara crank sama body, dia pakai Pro Wheel namanya. Nggak tahu kenapa, mungkin buat ngirit harga gitu bisa jadi. Sedangkan kalau untuk yang Polygon dia udah pakai Shimano gitu. Jadi Pro Wheel ini ya harusnya sih di bawah Shimano ya. Intinya sih kalau grup set bisa dibilang sama semua kecuali BB-nya aja, dan nggak terlalu ngefek juga sih sebenarnya gitu. Kita lanjut setelah ngebahas grup set, kita lanjut ngebahas masalah wheel set. Oke. Wheel set ini sebenarnya nggak terlalu bisa dibahas kalau dari mereknya, karena roda-rodanya ini dia pakai pabrikan yang nggak terlalu terkenal. Jadi kalau Polygon dia pakai NTT, sedangkan kalau untuk Pacific dia pakai Side gitu. NTT sendiri sebenarnya bisa dibilang pabrikan yang lumayan kalau kita buka websitenya ya. Oke, jadi ini websitenya NTT ya, kita bisa lihat. Kita nggak tahu sih karena produk mereka belum terlalu terkenal, sedikit sekali, hampir nggak ada yang review. Jadi ya untuk cari performanya kita nggak bisa juga. Jadi kita lihat aja bonafit apa nggak perusahaan ya gitu ya. Kita lihat komponen yang dia buat sudah lumayan banyak, jadi ya lumayan bonafit lah. Terus habis gitu kita lihat di sini walaupun di website NTT tapi sepeda yang dipajang sepeda Polygon. Jadi kelihatannya perusahaan ini memang kerjasama sama Polygon untuk support spare partnya Polygon. Dan kita lihat di sini dia base-nya di Australia. Jadi ya kayaknya sih nggak meragukan walaupun belum terlalu terkenal gitu. Dan produknya belum banyak yang review. Sekarang kita coba buka yang site ya. Sedangkan untuk site kita lihat di sini dia websitenya ini site ya. Websitenya itu ini merek sitenya. Websitenya masih sama website Polygon. Jadi bagian dari website Polygon. Jadi bisa kita simpulkan kalau site ini ya sebenarnya anak perusahaannya atau merek dari dari Pacific gitu. Jadi kalau masalah bonafit apa enggaknya perusahaan ya lebih bonafit yang kayaknya lebih bonafit yang tadi entity sih. Gitu. Kalau ini base Indonesia di Jakarta Utara. Kalau untuk mereknya kita cuma bisa ngomongin itu aja karena memang yang review sedikit, tapi kalau dari bahannya kita lihat di sini. Bahannya ini dia masih alloy untuk yang Polygon, sedangkan untuk yang Pacific ini sudah karbon. Gitu. Jadi pasti ini lebih ringan. Mungkin kenapa ini bisa sampai 8,1 kg, ini 8,8, beda 0,7. Ini kan lumayan nih bedanya. Mungkin besarnya di sini berat ini karena karbon ya lebih murah, lebih enteng gitu. Dan yang keren lagi ini profilnya sudah profil besar. Jadi kalau untuk untuk wheel set Pacific menang banyak lah. Dan berat di wheel set ini efeknya lebih besar ketimbang berat di frame. Kenapa? Karena ketika kita muter pedal yang kita putar itu adalah berat di wheel set. Itu jadi bisa efeknya 3 kali lipat lebih besar daripada berat di frame. Jadi kalau wheel set Pacific menang banyak. Oke. Tapi kalau bannya walau merek sama-sama lumayan terkenal ya. Jadi kalau untuk yang dia pakai Michelin Dynamic Sport. Pakai Michelin ini lumayan terkenal juga udah oke. Lebarnya 25. Sedangkan sorry terbalik. Untuk yang si Pacific ini dia pakai Michelin. Lebarnya 25. Sedangkan untuk yang Polygon dia pakai Squall B. Ini juga lumayan terkenal, lebarnya 28. Nah kalau untuk masalah lebar ini lebih enak yang 28 menurut saya. Rolling resistance-nya lebih bagus dan dia lebih anginnya lebih banyak karena dia kan lebih lebar ya, sehingga peredamannya lebih enak. Kalau misalnya ketemu jalan lubang-lubang gitu ini lebih nyaman. Kalau ini lebih keras karena dia cuma 25 gitu. Jadi kalau untuk wheelset menang Pacific, bannya menang Polygon, lebih nyaman gitu. Tadi saya lupa juga menjelaskan sedikit di grup set gitu. Jadi kalau untuk Polygon dia pakai ini untuk sprocket belakangnya itu 1130. Sedangkan untuk si Pacific dia pakai 1132. Jadi gigi terkecilnya sama-sama di 11 tapi gigi terbesarnya beda. 30 sama 32. Ini efeknya apa? Kalau dia range kecil, ini kan 1130 range-nya lebih kecil ya. Dia nanti pergantian giginya sedikit lebih halus. Tapi kalau untuk yang range besar,
ini dia punya kesempatan untuk pakai gigi besar. Gigi besar tuh apa efeknya? Kalau di belakang ini gigi makin besar, dia makin pelan tapi makin enteng. Nah, ini diperlukan ketika tanjakan. Jadi kalau misalnya buat tanjakan, sepeda ini punya pilihan gigi yang lebih banyak, yang lebih enteng gitu si Pacific ini. Oke. Kayaknya itu aja. Oh, tambahan lagi sedikit bedanya di saddle. Kalau yang Polygon dia pakai entity pabrikan tadi, sedangkan untuk yang si Pacific dia udah pakai Fizik. Ini sudah lebih bagus. Fizik ini sudah merek pabrikan yang terkenal gitulah ya. Fizik Antares. Jadi ya menang di Pacific juga. Oke, sekarang kita wrap up. Jadi jujur aja kelebihannya lebih banyak di Pacific. Mulai dari harga beda 450.000 ya. Terus ini handlebar sama seat postnya sudah karbon, saddlenya sudah Fizik, dan ini yang keren banget, wheelnya sudah sudah karbon dan sudah profil besar, istilahnya udah aero. Sedangkan kalau untuk Polygon kelebihannya dia ada di sini, ada di BB-nya sudah Shimano, terus rodanya sudah 28C gitu. Satu lagi mungkin perbedaannya, kalau ini ya tergantung kebutuhan kita ya, dia sudah sampai 32, kalau ini dia range kecil 30. Itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan dua sepeda ini. Ya jujur aja kalau saya sih pasti akan lari ke Pacific, karena dengan harga lebih murah dapat kualitas lebih bagus. Kalau dapat harga segini, ini harga yang di website ya, nggak tahu kalau di toko harganya berapa gitu. Itu aja, terima kasih banyak, semoga informasi ini bermanfaat.